Pemirsa, sejumlah alat peraga kampanye di Kota Manado terpaku di pepohonan. Bawaslu Kota Manado akui sudah lakukan penertiban bersama Satpol PP, namun kembali dipasang oleh tim sukses caleg. Sementara itu, praktisi lingkungan menyayangkan sikap para caleg yang tidak berwawasan lingkungan. Berdasarkan peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu 2024 pasal 70, bahan kampanye dilarang dipasang di tempat umum termasuk di taman dan di pepohonan. Namun sayang hal ini tidak diindahkan oleh para caleg. Seperti yang nampak di Jalan Toar di Kota Manado ini, APK caleg DPR RI nampak terpaku di beberapa pohon. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Manado, Hartrun Tuwene menyebut, pihak Bawaslu bersama Satpol PP sudah pernah menertibkan APK yang melanggar namun kembali dipasang. Ya, memang saat ini kami lagi proses, ada beberapa titik, beberapa kecamatan yang ada, contohnya di Kecamatan Pal 2 lagi diproses. Memang kemarin kami proses, kami tertibkan bersama Pol PP untuk semuanya dicabut atau ditertibkan. Tapi ternyata dipasang lagi, jadi jelas saat ini akan diadakan penanganan pelanggaran administrasi yang dengan kajian-kajian maka akan diputuskan apa sanksi nantinya bagi caleg yang memasang di bukan pada tempatnya termasuk di pohonnya. Apalagi kalau ada aturan lainnya seperti Undang-Undang Lingkungan Hidup, ada pidananya. Ya, ada beberapa ruas jalan yang ditentukan oleh surat keputusan KPU Kota Manado yang bisa untuk digunakan pemasangan alat peraga kampanye. Contohnya di beberapa bilangan Jalan Samratulangi. Ada juga yang di Jalan 14 Februari Teli, ada juga di Jalan Pertendean Malalayang. Itu ada ruas-ruas jalan yang sudah ditentukan. Di luar itu berarti tidak bisa. Sementara itu, Vero Waro selaku praktisi lingkungan mengatakan, APK yang terpaku di pohon merusak lingkungan dan dapat terancam pidana. APK yang menggunakan media pohon ini sebenarnya kegiatan yang merusak lingkungan, dan seharusnya para kandidat atau siapapun itu yang kemudian menggunakan media pohon harus segera menurunkan, karena memang setelah kami telusuri di aturan-aturan menyangkut penyelenggaraan pemilu ini tidak diatur, tapi di Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi mereka yang merusak lingkungan akan ada ancaman hukuman. Nah, itu yang kemudian kami dorong supaya pemerintah daerah, stakeholder terkait bersama dengan penyelenggara pemilu bersama-sama menyerukan supaya demokrasi pemilu yang terlaksana tidak merusak lingkungan seperti saat ini. Karena ia juga mendorong pemerintah daerah untuk mengenakan biaya atas alat peraga kampanye yang dipasang bukan pada tempatnya, agar dapat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Tim Liputan Kawanwa TV melaporkan.